Oke, bisik bisik BK volume ke-7. Ya, sebentar. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama aku, Leni, di Bisik-Bisik BK volume ke-7. Wah, nggak kerasa ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang sekarang ini nonton, ya kan, atau yang nanti juga akan nonton itu udah ngikutin Bisik-Bisik BK dari volume pertama sampai sekarang ini nih, gitu kan. Nah, tapi mungkin ada juga teman-teman yang masih bertanya-tanya nih, Bisik-Bisik BK tuh apa sih? Bisik-Bisik BK tuh ngapain sih, gitu kan. Karena kan biasanya kalau misalnya sesuatu yang dengar kata bisik-bisik tuh ibaratnya kayak membicarakan sebuah rahasia atau sebuah rahasia yang penting kayak gitu kan. Nah, di live Instagram Bisik-Bisik BK ini apa yang mau diobrolin juga nggak kalah penting teman-teman. Tapi di sini bukan ngobrolin sesuatu yang misalnya kayak ngegosipin orang atau gimana gitu kan, karena bisik-bisik. Tapi Bisik-Bisik BK ini adalah singkatan dari Bincang-Bincang Asik, Bimbingan dan Konseling Unika Atmajaya. Oke, nah seperti biasanya nih teman-teman, nanti ini selama sekitar 40 sampai 50 menit ke depan ini kita akan ngobrol, terus habis itu dengerin sharing gitu kan seputar dunia perbekaan. Dunia perbekaan maksudnya dunia bimbingan dan konseling gitu, khususnya bimbingan konseling Unika Atmajaya. Nah, di setiap Bisik-Bisik BK itu pasti akan didatangi oleh seorang bintang tamu gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman udah lihat gitu kan, kemarin-kemarin ada kakak alumni, terus ada juga mahasiswa. Nah, di malam hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu, yaitu Kak Alexius Tinambunan. Nah, teman-teman penasaran? Langsung aja ya. Ini kakaknya tadi udah join nih, sebentar. Oke. Kita tunggu Kak Alexius Tinambunan. Oke, Halo, selamat malam. selamat malam. Oke, Kak, salam kenal ya. Iya, selamat malam Leni dan teman-teman semua. Nah, Kak Alex, tadi aku udah sempet nih memperkenalkan kakak sedikit gitu ya. Cuman memperkenalkan nama doang sih, gitu kan. Nah, Iya, sebelum kita lanjut nih Kak, mungkin kakak boleh memperkenalkan diri dulu gitu supaya teman-teman lebih familiar. Oh, Kak Alex nih yang hari ini mau kita dengarkan sharingnya. Seperti itu Kak. Monggo Kak oke. Alex. Hmm. Ya, oke, saya nama lengkap saya Yohanes Alexius Tinambunan, biasa dipanggil Alex. Saya alumni bimbingan konseling Atmajaya angkatan 2011. Saya lulus Oke. 2015 dari Mm-mm. bimbingan konseling Atmajaya. Sekarang saya Oke. sedang mengajar di SMA Serada Santo Thomas Aquino Tangerang. Gitu. Oke. Oke, terima kasih Kak Alex. Nah, itu ya teman-teman. Jadi Kak Alex ini juga merupakan salah satu alumni dari program studi bimbingan dan konseling Unika Atmajaya. Seperti itu ya Kak. Nah, Iya, betul banget. Kak Alex, jadi ini sebenarnya ini kita ngobrolnya santai aja sih Kak, karena kan kita di sini mau dengerin sharing Kakak gitu kan terkait dengan Iya. pengalaman. Jadi ini kita akan flashback dikit nih tentang pengalaman Kakak pas kuliah di BK Atma. Habis itu kita obrolin juga gimana nih sekarang terkait dengan profesi BK di masa saat ini dan juga di masa yang akan datang seperti itu. Nah, terus Kak,
ya kira-kira seperti yang aku bilang tadi, kira-kira kita akan ngobrol sekitar ya 40-50 menit gitulah. Nah, jadi nanti setelah dari live Instagram ini nih, itu akan diupload juga ke Instagram aku ataupun ke media sosial milik Fakultas Pendidikan dan Bahasa Unika Atmajaya. Seperti itu. Jadi ini untuk teman-teman yang sekarang nonton atau yang nanti nonton, kalau misalnya mau sharing atau mau tanya terkait dengan BKUAJ itu sangat amat diperbolehkan. Seperti itu. Justru ini merupakan salah satu sarana supaya teman-teman bisa mengenal prodi BKUAJ lebih dalam gitu. Asik. Karena kan Betul banget, luas banget ya kita ya. betul, Kak. Oke, jadi Kak, pertama nih Kak, mungkin boleh gak Kakak, ini sambil kita mulai ya Kak ya? Ya, baik. Ya, Kak. Boleh nggak Kakak ceritain, ini kita flashback ya Kak, flashback pas zaman-zaman Kakak jadi anak kuliahan gitu kan, masuk pas jadi maba gitu lah. Nah, apa sih Kak yang bikin Kakak memilih prodi BKUAJ sebagai pilihan Kakak untuk menjadi seorang mahasiswa gitu? Oke, baik. Ini saya sharing aja ya, sejujur-jujurnya waktu awal ketika memilih bimbingan konseling sebagai landasan saya untuk meniti karir ya. Oke, sebelumnya memang pas lulus SMA itu tahun 2011, saya bercita-cita sebenarnya mau masuk Fakultas Sosial Ilmu Politik. Nah, atau yang kedua adalah Ilmu Komunikasi. Waktu itu masuk ke perguruan tinggi negeri, tes tapi gagal. Tidak diterima gitu. Lalu saya berkomunikasi dengan orang tua, ada salah satu universitas baru di Tangerang gitu ya, itu fokus di bidang komunikasi juga. Oke, saya sama orang tua kunjungan ke sana, lalu ya lihat harga gitu ya. Nah, kondisinya waktu itu ayah saya baru pensiun, jadi baru pensiun, ayah saya juga seorang guru gitu. Sebelumnya memang saya udah disuruh-suruh untuk, dah kamu jadi guru aja kayak gitu ya. Tapi saya belum punya bayangan sama sekali jadi guru tuh ya gimana ya, waduh ngurusin anak-anak, aduh gimana ya, pusing, aduh gimana ya gitu ya. Akhirnya ya sudah main ke kampus tersebut yang ada di Tangerang itu, terus saya kaget lihat harga ya, awalnya lihat harga, waduh lihat harga ini mahal sekali gitu. Padahal kondisinya orang tua saya sudah pensiun gitu. Betapa egoisnya saya kalau misalnya saya memaksakan untuk kuliah di situ gitu. Padahal bagi orang tua itu ya nggak masalah sih. Nah akhirnya ya sudah saya pulang, terus saya ngobrol lagi di rumah. Akhirnya saya balikin ke orang tua. Saya bilang, ya sudah Pak, keputusan ada di Bapak aja. Saya mau masuk universitas mana, jurusan apa, itu monggo Bapak saja yang atur. Akhirnya karena memang dia menganjurkan untuk meneruskan ya keguruannya ayah saya tersebut, akhirnya ya udah dibilang masuk ini aja ya, Atmajaya ya. Awalnya waktu itu ngambil PGSD. Waktu itu. Jadi saya boleh sharing ya, maksudnya, waduh, PGSD. Waduh, gimana ya ngajar anak kecil gitu ya, waduh kebayang deh gimana gitu. Nah waktu itu kan pilihannya boleh dua, boleh dua kan. Nah saat perjalanan itu saya diem-diem ya, tanpa pengetahuan orang tua saya checklist juga BK di formnya itu. Bandel ya, jangan ditiru ya. Akhirnya ya sudah, saya serahin form pendaftarannya, terus beberapa hari kemudian tes, terus lolos, terus wawancara. Lalu pertama kali diwawancara tuh di PGSD. Waktu itu bertemu dengan dua dosen. Waktu itu pertanyaan pertama langsung, ini kamu milih dua prodi. Kamu lebih pilih mana? PGSD atau BK? Saya bilang, saya pilih BK gitu. Udah, habis itu suruh keluar langsung. Ya, silakan keluar, dibilang gitu. Waduh, saya bilang saya deg-degan juga kalau nggak lolos di BK. Waduh, saya kuliah nggak ya gitu. Akhirnya hari itu juga saya wawancara di BK waktu itu bersama dengan Ibu Gerda, dengan Ibu Yuyu, maaf. Waktu itu lama di situ prosesnya, itu bukan sekedar bukan
bukan kayak wawancara yang kaku atau gimana, tapi itu betul-betul sharing yang mendalam gitu ya di sana. Nah, akhirnya puji Tuhan saya terima di BK, di Bimbingan Konseling Atma Jaya. Nah, saya lanjutin lagi nih. Itu Oke, ya. asal waktu awal-awal itu memang semester 1 cukup berat ya ketika Hmm. kita menjalani sebuah pilihan itu bukan yang murni pilihan kita ya. Itu Hmm. cukup berat menurut saya. Jadi Hmm. semester 1 itu pergumulan yang luar biasa dalam diri saya untuk menjalani proses kuliah itu. Tapi yang Hmm. membuat saya semakin lama semakin fun adalah proses kuliahnya dengan teknik-teknik pengajaran Bapak Ibu dosen yang sangat luar biasa menurut saya. Jadi kreativitas, Hmm. imajinasi, Hmm. lalu pengembangan-pengembangan itu sangat 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 di apa ya, sangat betul-betul dikembangkan sehingga yang Hmm. tadinya menurut saya aduh kok nggak sesuai banget ya, kok kok Hmm. kok ini bukan pilihan saya, tapi lama Hmm. kelamaan itu jadi membangkitkan sekali gitu loh, bahwa ya memang ini pilihan hidup saya gitu. Ya sudah, semester 1 begitu saya lalui cukup berat. Nah, Hmm. semester seterusnya saya sangat menikmati itu dan saya sangat bersyukur bisa menimba ilmu di bimbingan konseling Atma Jaya. Kayak Oke, gitu. luar biasa. Thanks ya Kak Alex untuk sharingnya. Oke, Iya, jadi kalau misalnya bisa dibilang pas awal itu sebenarnya bahkan Kak Alex itu ini bukan pilihan utamanya kakak gitu ya untuk daftar di Prodi BK gitu kan. Terus iya sampai akhirnya betul. ya, daftar ya memang mungkin semester 1, semester 2 itu penyesuaian sampai akhirnya oh begitu menikmati gitu ya karena Iya proses betul. kuliahnya kayak gitu. Terus habis itu dinamika relasi dengan bapak ibu dosennya seperti itu. Oke, Iya Kak, betul. emangnya kakak boleh gak sharing emangnya pas awal nih, pas awal kakak sebelum kakak masuk semester 1 gitu ya, jadi mahasiswa sama Mm-mm. pas kakak daftar gitu centang diem-diem, apa sih yang ada di pikiran kakak tentang prodi BK gitu Oke, awalnya? iya. Mm-mm. Iya, jadi apa? Sebelumnya memang sebelum saya menyerahkan form pendaftaran itu, jadi Mm-mm. saya memang searching-searching dulu tentang bimbingan konseling itu di internet ya. Itu Mm-mm. kira-kira apa yang dilakukan, aktivitas apa yang eh, bisa dikaryakan di sana atau dilaksanakan di sana. Mm-mm. Ya, setelah saya searching-searching ternyata kan dunianya begitu luas. Mm-mm. Tidak hanya terpaku misalnya di sekolah Mm-mm. atau menjadi guru, tapi dunia dunia industri pun, dunia organisasi pun itu sangat sangat membutuhkan BK gitu loh, Mm-mm. bimbingan konseling itu sendiri. Jadi Mm-mm. saya makanya sangat tertarik bahwa ya saya awalnya berpikir bahwa wah nggak harus jadi guru kok masuk jadi BK gitu ya. Makanya saya memilih itu gitu bahwa memang saya apa awalnya yang bertentangan untuk menjadi seorang guru gitu ya. Mm-mm. Ketika melaksanakan itu ya ternyata ya asik banget kok jadi guru itu asik banget luar biasa. Oke, wah menarik nih. Tapi sebelum aku melanjutkan ke bahasan asik banget itu nih, aku mau nanya lagi. Jadi kakak Oke. kan tadi udah sempat bilang, iya ternyata begitu asik gitu kan lingkungan belajarnya, proses belajarnya gitu dari cara bapak ibu dosen mengajarnya dan mungkin juga cara belajar dengan teman-teman dan lain sebagainya. Kak boleh gak kakak ceritain? Ini sambil inget-inget dikit lah ya kak ya tentang di Ya, masa-masa kuliah gitu. Satu atau dua pengalaman yang paling berkesan selama kuliah di BK Atma gitu kak. Makanya kenapa kakak sampai bilang asik banget gitu. oke. Saya Hmm. secara secara ini ya, secara perkuliahan dulu ya. Secara Hmm. perkuliahan itu eh, awalnya saya menyangka ya hanya membosankan. Tapi Hmm. ketika saat melaksanakan kuliah itu begitu dinamikanya sangat luar biasa, dinamis sekali. Di dalam Hmm. kelas, diskusi, tanya Hmm. jawab, pendalaman itu sangat luar biasa. Dosen Hmm. sangat Hmm. interaktif, teman-teman juga Hmm. sangat interaktif Hmm. dalam proses memperkaya pengetahuan kita masing-masing. Hmm. Itu pengalaman yang berkesan yang luar biasa di Bimbing Atma Jaya. Lalu yang Hmm. kedua, secara secara apa ya, secara personal, Bapak Hmm. Ibu dosen itu istilahnya sangat cura personalis ya dalam Hmm. membimbing mahasiswanya. Bagaimana sentuhan-sentuhan individu, bagaimana mengeksplorasi individu,
itu sangat Vira personalis sekali. Jadi pendekatan-pendekatan ini yang memang membuat saya berkesan sekali di bimbingan konseling Atma Jaya. Nah, itu kalau secara teknis kuliah. Lalu kalau misalnya secara sosial ya, secara sosial, ya memang kalau dibandingkan sama fakultas lain atau dengan prodi lain, memang jumlahnya kita lebih sedikit ya, lebih sedikit untuk jumlah mahasiswanya. Tapi itu sangat kaya sekali kekeluargaannya. Itu sangat luar biasa. Meskipun kita komunitas yang kecil, tapi komunitas kecil ini sangat-sangat apa ya, sangat-sangat kompak, sangat-sangat saling melengkapi, sangat-sangat saling mendukung satu sama lain, sehingga ini terasa besar gitu loh. Ini terasa sangat apa ya, beda gitu loh. Pokoknya luar biasa deh ketika bersosialisasi di bimbingan konseling Atma Jaya. Pertemanannya pokoknya hidup banget deh, hidup banget gitu. Itu sih yang paling berkesan. Lalu kalau kegiatannya yang paling berkesan itu ya TOC ya. TOC itu kegiatan Ties of Counseling itu yang tiap tahun itu yang ditunggu-tunggu ya. Mulai dari misalnya kita sebagai peserta, terus kita jadi panitia. Wah, itu kegiatan yang memang paling ditunggu-tunggu. Mulai kita misalnya jadi peserta. Waduh, kira-kira nanti keseruan apa ya yang ada di BK ya, di TOC ya. Lalu nanti dinamika kelompoknya gimana ya? Lalu ada permainan apa ya? Lalu gimana ya? Itu yang sangat luar biasa di TOC. Dan bintang tamunya pun di TOC itu bintang tamu yang tidak main-main ya. Oh, itu luar biasa banget ya. Kalau dulu itu bintang tamu sekelas Pak Papu itu luar biasa banget itu. Itu idola itu. Pak Papu itu dulu tuh. Sampai sekarang sih ya Pak Papu. Itu dulu Pak Papu waktu itu masih 1-2 mengajar, sekaligus Pak Papu waktu itu masih bekerja di tempat sebelumnya di lembaga training ya kalau nggak salah ya. Itu di konsultan dan itu menjadi bintang tamu waktu itu di acara TOC. Lalu juga ada beberapa guru senior yang waktu itu diundang, praktisi-praktisi sosial yang diundang, dan itu sangat luar biasa. Ilmu atau input yang kami dapat sebagai peserta TOC itu luar biasa, gitu loh. Oke. Wah, iya sih. Dengar Kak Alex cerita, aku jadi kangen kuliah, ketemu sama teman-teman, ketemu sama Bapak Ibu dosen gitu kan. Iya. Dan memang Kak, sepanjang nih bisik-bisik BK yang kemarin-kemarin juga banyak kakak-kakak bintang tamu yang men-sharingkan bahwa TOC itu menjadi salah satu pengalaman yang paling berkesan selama kuliah di BK Atma Jaya gitu kan. Nah ini Kak Berti juga kakak bintang tamu di bisik-bisik BK sebelumnya juga sempat cerita nih tentang TOC gitu kan. Tapi memang benar sih, aku kalau misalnya pun aku boleh sharing ya kayak memang sih aku baru merasakan dimana sebelum aku, misalnya pas aku masih jadi anak SMA nih, banyak yang bilang kayak, lu nanti masuk kuliah tuh beda banget sama SMA, dosen lu nggak bakalan peduli, lu mau ngerjain mau nggak terserah, lu kayak gini-gini, pokoknya semuanya tuh masing-masing. Tapi ketika aku masuk di BK, ternyata apa yang aku dengar, maksudnya kayak hal-hal menyeramkan yang aku dengar tuh justru kayak, oh nggak gitu kok, nggak sama sekali. Betul. Gitu. Dan salah satunya juga aku temukan di kegiatan TOC itu gitu kan, yang ibaratnya masih jadi maba nih kan, semester 1 gitu, semester 3, tapi udah dilibatkan untuk terjun ke masyarakat, ke sekolah-sekolah gitu kan. Dan itu sih yang bikin aku jadi kayak ngerasa, oh ternyata gue tuh walaupun di sini maba tapi gue ada gunanya, ibaratnya seperti itu gitu loh. Dan itu yang bikin aku jadi kayak, wah iya ya, keren juga gitu. Maksudnya kayak ya nyaman, jadi kerasan gitu. Jadi lingkungannya juga begitu suportif. Jadi saya meyakini bahwa bimbingan konseling Atma Jaya itu menerapkan bahwa kuliah itu tidak hanya di dalam kelas, tapi berproses di masyarakat, berproses di organisasi, berproses di lingkungan itu adalah bagian dari kuliah itu sendiri. Dan kita itu banyak menemukan makna di sana. Dan BK Atma Jaya itu sangat memfasilitasi akan hal itu gitu. Wah. Gitu. Aku jadi satu lagi Leni. Gimana? Yang berkesan itu satu lagi itu terakhir itu pas bimbingan skripsi sama Prof Flora. Wah. Oke, gimana? Wah, itu bimbingan skripsi yang luar biasa itu. Jadi
eh, apa ya? Saya tidak menemukan jarak di antara mahasiswa dengan pembimbing di situ. Prof. Hmm. Flora itu sangat membuka selebar-lebarnya tangannya ketika kita mau bimbingan skripsi. Bahkan sampai-sampai itu Prof. Flora sangat membuka pintu rumahnya ketika kita mau bimbingan skripsi di rumahnya. Dan itu sangat-sangat luar biasa. Apa ya? Wah, Oh, jadi kita sangat terpacu loh gitu. Jadi hmm. yang bimbingan skripsi itu yang mungkin banyak godaan ya, banyak godaan untuk menunda-nunda. Tapi ketika ini paling berkesan buat saya ya, dengan Prof. Hmm. Flora itu, wah jadinya kita baru direvisi langsung ketik kerjain langsung anterin ke rumahnya, wah itu dan senang, jadi melakukan itu dengan senang hati Hmm. sehingga waktu itu proses skripsi itu berjalan dengan cepat, prosesnya juga jadi tanpa terasa itu cepat gitu loh Hmm. Hmm. berjalannya gitu. Itu yang berkesan Wah, juga sih. iya sih, benar, benar. Aku juga kalau misalnya pengalaman beberapa mata kuliah yang dibawakan oleh Prof. Laura juga seperti itu gitu kan. Karena kan Prof. Laura itu apa? Beliau itu tegas gitu. Tapi ketika Ya, kita mau belajar, ketika kita mau memperbaiki apa ya? Apa yang kita apa ya kurang tepat gitu, beliau akan sangat, ya itu bener sih Kak, akan sangat begitu terbukanya untuk ya udah kalau oke gitu. Itu sih yang aku kayak aduh gila, bener-bener kangen deh jadi ya. Iya sih Kak, bener-bener bener-bener betul. ya. Dan sampai sekarang itu saya tetap komunikasi dengan Prof. Bahkan waktu itu pas saat diundang Atma Jaya mewakili sekolah karena ada Mhm, alumni kami yang mendapatkan lulusan terbaik di JCC mhm, waktu itu orang yang pertama pas masuk misalnya kayak apa pimpinan sidang, barisan-barisan para dosen itu ya. Itu sangat terkesan ya Prof. Flora tuh ngelihat saya dan melambaikan tangan. Wah, masih inget berarti gitu ya. Itu luar mhm, biasa ya. Gitu mhm. sangat sangat kayak keren deh. Nah, ini mungkin untuk teman-teman yang nonton gitu ya, Prof. Laura tuh siapa gitu. Nah, jadi Prof. Laura itu salah satu dosen di Prodi Bimbingan dan Konseling Unika Atma Jaya gitu. Dan memang banyak lah, maksudnya pasti akan banyak hal-hal yang bisa dipelajari itu nggak hanya sekedar tentang materi kuliah saja gitu kan, tetapi lebih jauh daripada itu. Karena kalau misalnya aku boleh sharing juga Kak, dan ini kan kalau maksudnya kayak Hmm, sharing ini tuh kita apa ya sekaligus sharing, oh relasi antara mahasiswa dengan dosen tuh bisa tergambarkan ya, dari sharing ini gitu ya Kak ya. iya. Waktu itu aku sempat ngirim tugas gitu by email terus terlambat gitu. Nah aku tuh jadi mepet sih, memang kayak karena kelalaian aku gitu kan, mepet terus sehingga ternyata ketika sampai di emailnya beliau itu apa lewat batas waktu gitu. Terus akhirnya begitu pagi-paginya beliau langsung kontak gitu kan untuk klarifikasi. Hmm, Ini kamu gini-gini, kenapa? Kan saya udah bilang batas waktunya kayak gini. Terus akhirnya aku jelaskan dan aku minta maaf juga dan mengakui juga bahwa oh iya Bu itu kelalaian saya karena saya terlalu menunda untuk mengumpulkan tugas seperti itu. Terus sampai akhirnya ya udah beliau bilang kayak oke, saya apa namanya saya harap semoga kamu lain waktu tidak mengulangi hal yang sama kayak gitu. Jadi kayak ibaratnya selagi kita mahasiswa juga mau merefleksikan kesalahan gitu ya dan mau memperbaiki itu pasti apa ya, aduh jadi ya. nyaman deh pakai belajarnya gitu ya Kak. Iya, Oke itu luar biasa. Kak, dari beberapa pengalaman tadi ya, beberapa pengalaman yang Kak Alex ceritakan yang akhirnya bikin aku jadi cengar-cengir juga nih ya kan, inget kuliah. Apa sih Kak perasaan Kakak setelah apa ya, setelah lulus dan menyandang status sebagai lulusan dari program studi BK Unika Atma Jaya? Oke, iya. Jadi sebelumnya saya cerita dulu. Jadi ketika masih kuliah itu saya Mhm. juga sudah apa ya, sudah ikut apa, sudah berkarya juga, sudah kerja dengan sebuah perusahaan apa lembaga training bersama teman saya waktu itu Realino. Itu Oh ya, sudah keren. iya, itu Kak Mhm. Reno itu. Jadi kami itu sudah sering ikut event-event atau training-training dengan lembaga itu. Bahkan jadi waktu pas saat lulus sidang, kebetulan saya sidangnya bareng bersama Mhm. Reno. Nah, jadi saat lulus sidang itu apa? Selesai dinyatakan lulus, itu kami berdua langsung ditelepon ya dengan lembaga training kita ini dan kita Mhm. mendapatkan tugas khusus. Itu luar biasa.
Jadi tugas khusus untuk berkarya di daerah luar Jawa. Jadi waktu itu kami berdua dibagi. Saya di Jayapura, Reno itu di Balikpapan. Jadi Wow. mendapatkan kepercayaan untuk kita sebuah misi sosial ya, sebuah Mhm. misi sosial bagaimana kita sebagai leader di sana untuk bagaimana mensosialisasikan ke anak-anak SD waktu itu, anak-anak SD bagaimana kita eh, mereka peduli dengan gizi mereka, bagaimana Oke. mereka peduli dengan kebersihan, peduli dengan kesehatan. Jadi Mhm. waktu itu kita menghabiskan waktu kurang lebih 3 sampai 4 bulan di tempat kami Mhm. masing-masing. Jadi apa bahkan ya dengan singkat cerita bahkan Mhm. kita baru lulus sidang aja sudah diberikan kepercayaan segitu besar loh untuk Mhm. Mhm. apa mengkaryakan proyek sosial ini gitu. Jadi Mhm. dan begitu balik dari sana itu juga Mhm. langsung dapatkan ya kan misalnya oke, saya balik dari tempat kami masing-masing waktu itu dan akhirnya kami untuk fokus ke dunia pendidikan. Akhirnya mengambil keputusan untuk fokus ke dunia pendidikan. Reno Mhm. lah yang pertama langsung berkarya di ATMI Cikarang dan saya Mhm. tidak lama menyusul di SMA Strada Thomas Aquino. Dan Oke. itu Mhm. proses yang memang sangat cepat ya. Jadi dalam Mhm. arti lulusan BK Atmaja itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat menarik, Mhm. sangat-sangat mempunyai nilai unggul, nilai Mhm. yang apa ya, nilai plus Mhm. bagi bagi eh, misalnya pimpinan sekolah atau Mhm. owner-owner organisasi atau perusahaan atau lembaga sosial gitu ya. Dan yang menjadi kebanggaan saya setelah lulus ini adalah saya selalu men-sharingkan kebahagiaan dan kebanggaan atas alma mater saya di murid-murid di SMA saya. Itu Mhm. yang apa? Yang membuat saya apa ya? Bangga dan merasa apa Mhm. ya? Bahwa yuk teman-teman, kamu bisa mendapatkan kebahagiaan yang pernah saya rasakan itu ya di BK Atmajaya gitu. Oke. Jadi itu Mhm. yang apa? Yang misi pribadi saya yang saya bawa ke Mhm. tempat berkarya saya sekarang kayak gitu. Oke. Jadi Itu ini. kakak juga men-sharingkan hal-hal yang apa ya, yang bisa bikin kakak bahagia juga itu dari pengalaman kakak gitu kan, dan salah satu itu ya di Yes. BK Atmajaya itu gitu. Tapi memang Ya. sih kak, aku apa ya menyadari setelah setelah aku juga apa ya jalanin bisik-bisik BK ini gitu kan, Mm-mm. setelah setelah live Instagram ini selesai gitu ya, misalnya satu volume ini selesai, terus pasti akan ada nih teman-teman yang tanya gitu, entah mungkin sudah kuliah ataupun masih SMA gitu, tanya, kak Mm-mm. emang itu ya di BK Atma gitu, atau misalnya kayak, kak kalau misalnya di BK Atma belajarnya susah gak, berat gak gitu, karena ya itu melihat kayak apa ya, melihat sharing-sharing dari kakak-kakak bintang tamu kayak kok isinya tuh asik-asik banget gitu, terus habis itu Ya. apa namanya, kalau misal lihat juga gitu kayak dari aktivitas misalnya kayak di Instagram aku tentang BK atau gimana setelah saya pas kuliah, kok bisa sedekat itu ya relasinya dengan dosen, kok bisa senyaman itu ya belajarnya, itu rasanya Betul. itu mungkin jadi salah satu daya tarik teman-teman juga untuk mengenal dunia BK Atma tuh lebih Yes. dalam gitu Kak. Benar benar Begini, benar. begini Leni. Jadi kadang kan kalau misalnya kita awali ya, kita telusuri misalnya persepsi persepsi BK secara umum ya di kalangan pelajar itu pasti Mhm. image-nya itu macam-macam ya, beragam beragam Aha, gitu ya. Itu aha, beragam aha. banget. Misalnya anak SMA waktu itu saya tanya pasti image-nya itu beragam. Mhm. Nah, bagaimana merubah sudut pandang, bagaimana merubah image itu adalah ya dengan cara kita menyampaikan materi, bagaimana kita tampil di depan Mhm. kelas, bagaimana proses pelayanan konseling kita itu sangat dirasakan oleh anak-anak. Itulah yang Mhm. menyebabkan image kita tuh semakin baik gitu loh. Bahwa Mhm. ya bimbingan konseling itu asik ya, bimbingan Mhm. konseling itu tidak semenakutkan yang kita bayangkan ya. Bimbingan Betul. konseling itu bukan pelajaran yang yang begitu-begitu aja ya, ternyata asik ya. Nah itu bagaimana cara kita, style kita bagi seorang guru ya, guru BK itu di kelas bagaimana cara kita menyajikan itu semenarik mungkin. Mhm. Jadi mengubah sudut pandang siswa, mengubah perspektif siswa bahwa BK itu sangat asik kayak gitu. Betul.
Aku setuju banget Kak, karena yang memang apa ya, mungkin perspektif itu juga muncul karena teman-teman di luar sana masih belum kenal gitu kan, BK yang Yes. sebenarnya itu seperti apa. Nah inilah teman-teman semuanya gitu ya, yang nonton, yang mungkin nonton sekarang, ya kan, Yes. yang baru masuk nih di Prodi BK nanti, atau yang di luar sana gitu, yang teman-teman masih SMA gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya yang berkaitan sama BK itu sebenarnya tidak semenyeramkan itu gitu loh. Isinya tuh nggak hukuman karena kak kalau misalnya memang sih kadang-kadang kalau misalnya apa namanya teman-teman gitu ya teman-teman SMA pas ditanya masih ada perspektif oh kalau misalnya BK tuh hubungannya sama anak yang bermasalah kayak gitu. Oh kalau misalnya BK tuh isinya ya anak-anak yang melanggar aturan sekolah terus dibawa ke BK. Pokoknya kalau misalnya masuk ruang BK tuh udah dicap sebagai anak yang nakal, ibaratnya kayak gitu. Hmm. Padahal guys, Ya. guys, teman-teman semua bisa dengar ini ya. Salah satunya sharing dari Kak Alex, juga sharing dari mungkin aku juga gitu kan di snapgramku atau kakak-kakak bintang tamu itu ternyata semengasihkan itu gitu loh. Jadi kalau misalnya masih ada yang ragu-ragu untuk masuk ke BK, ayo yakinkan pilihanmu lewat menonton live Instagram bisik-bisik BK ini gitu ya Kak Alex. Yes, Oke, betul banget. bener. Terus Kak, ini tadi kan kakak sempat bilang ya pas di awal kayak kakak tuh nggak ada pikiran awalnya untuk jadi seorang guru gitu kan. Maksudnya Mm-mm. kayak mana nanti berdinamika Amsa atau bertemu sama temen-temen SMA gitu ya, anak-anak remaja atau Mm-mm. anak-anak SD atau kayak gitulah gitu kan. Tapi kenapa Kak pas kakak lulus wisuda gitu ya, kakak akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang guru gitu dan bertemu dengan siswa-siswa gitu. Oke, ya. Jadi eh, balik lagi ke Mm-mm. misi awal ya. Misi awal itu kan bahwa orang tua itu kan pengennya saya jadi guru, gitu ya. Jadi, oke, itu ketika pulang, makanya pulang dari Jayapura itu besoknya wisuda gitu, besoknya wisuda di JCC gitu ya. Nah, ketika lulus di wisuda, oke, akhirnya kita ngobrol di tengah keluarga, akhirnya memutuskan untuk udahlah nggak usah kerja jauh-jauh, udah cari cari yang di deket-deket sini aja kayak gitu kan ya. Oke, lalu waktu itu juga orang tua sharing ya, sharing juga memperteguh gitu ya, memperkuat keyakinan bahwa yang menjadi guru itu asik kok, asik banget gitu. Jadi akhirnya waktu itu saya langsung mencoba waktu itu di SMA Astra Thomas Aquino, dan prosesnya begitu cepat di sana, cuma butuh waktu sekitar 3-4 hari di sana untuk bisa sampai dengan bergabung di sana. Memang proses adaptasi di awal-awal ngajar itu ya apa ya, ketemu anak-anak SMA itu pasti animonya luar biasa. Karena waktu itu ngajar pertama kali itu umur dengan siswa kelas 3 SMA, kelas 12 itu cuma selisih sekitar 6 sampai 7 tahun ya. Itu juga lumayan dekat ya. Itu tantangan tersendiri gitu. Aduh, eh, jarak ini juga maksudnya gini loh. Kita harus bisa memposisikan diri kita bahwa di kelas itu ya kita sebagai saya guru, siswa ya sebagai peserta didik gitu. Tapi kita juga nanti mungkin di luar sana itu bisa kita sebagai teman. Oke, ternyata ini nge-pause ya. Coba teman-teman yang menonton, apakah ini Instagram aku yang nge-lag atau loading ya? Oh, oke. Terputus, it's okay. Coba kita tunggu Kak Alex untuk join lagi. Ah, Alexius. Oke. Kita tunggu Kak Alex untuk join lagi. Oke. Oh, ini Kak Alex udah join.
Oke. Halo, Maaf, maaf. aku Maaf nggak ya apa-apa Kak, terputus. nggak apa-apa. Namanya juga online begini emangnya. Oke, Iya. nah, gimana Kak? Terus? Ya, akhirnya waktu itu saya mengajar, saya betul-betul pertama Mm-mm, saya observasi dulu mm-mm, siswa-siswinya karakternya gimana ya, lalu kebutuhan mereka itu sebenarnya apa ya, kayak gitu ya. Jadi waktu itu mm-mm, saya nggak pakai ya ibaratnya pakai PPT atau apa gitu, enggak. mm-mm, Jadi saya cuman ngobrol-ngobrol sederhana saja. Lalu di akhir saya cuman saya tuliskan refleksi. Coba kalian tuliskan refleksi kalian ya. Kira-kira dari proses bimbingan konseling kalian, misalnya di SMP, waktu itu saya megang kelas 10, dan harapan mm-mm. kalian itu di BK di SMA ini seperti apa gitu, bersama dengan saya dan Oke. bersama kita semua. Akhirnya waktu itu Mm-mm. berjalan dengan baik, semuanya merasa apa terlayani dengan baik dan juga banyak siswa-siswi yang memang apa ya sangat apa ya ibaratnya bukannya sombong tapi pelajaran BK itu pelajaran yang tunggu-tunggu waktu itu ketika Mm-mm. mau mulai jamnya misalnya kayak gitu. Wah, menarik ya Kak. Padahal Ya, yang apa ya, yang awalnya gitu kan, pas kalau misalnya diinget-inget pas semester 1 gitu, mungkin masih masa penyesuaian, masih meraba-raba ini gue belajar apa ya kan, ini apa yang dipelajarin. Tapi ternyata setelah lanjut berjalan belajar, oh nyaman, dan akhirnya nggak hanya sekedar ilmu atau materi kuliah yang dipelajari ya Kak, tapi juga iya. bagaimana praktiknya gitu kan. Tadi Hmm. mulai dari observasi, terus habis itu bagaimana apa ya, uh, bagaimana kita menghadapi atau berhadapan dengan Ya. teman-teman SMA, SMP, karena kan setiap kita ketemu sama siswa itu pasti Mm-mm. pendekatannya berbeda ya Kak, betul. Dan Betul hal banget. itu juga dipelajari di dalam kelas gitu. Secara teorinya begini-begini, terus secara praktiknya langsung terjun ke lapangan, dan salah satu sarananya bisa lewat TOC itu ya kan Kak? Betul banget. Jadi pengembangan Nah, pengembangan diri kita itu di bimbingan konseling itu tidak hanya di dalam kelas, tapi organisasi atau kegiatan-kegiatan itu sangat banyak disajikan sehingga memperkaya diri kita. Misalnya kayak hmm, HMJ itu kan juga hmm, apa sarana kita untuk soft skill kita ya di hmm, organisasi, bagaimana kita berelasi, bagaimana kita hmm, apa berinteraksi satu sama lain. Itu luar biasa banget. Tanpa disadari itu sangat digunakan nanti di tempat kita berkarya masing-masing. Kayak gitu. betul. Oke, wah, ya sharing Kak Alex juga menguatkan aku ya sebagai seorang yang masih berstatus sebagai mahasiswa gitu kan, dan juga Hmm. pasti inspirasi gitu buat teman-teman semua yang sedang menonton ini. Ini Kak, kita sambil ini ya, sambil santai aja gitu. Jadi kita sambil Ya. baca juga nih gitu kan. Siapa tahu ada muridnya Kak Alex gitu kan, atau ada temen pas zaman jadi mahasiswa gitu. Jadi ini ada dari Erwin Warmanuk. Kak Alex, guru terbaikku, nggak pernah marah, pesan moral yang dikasih luar biasa. Aku dan Yan nakal bapak yang selalu ingat dengan pesan-pesan Pak Alex. Nggak pernah marah, tapi sekalinya ngomong benar-benar jos. Oke, ada juga nih konstan konstan konstante bagus underscore official. Pak Alex guru the best, maju terus Pak Alex. Nah gitu kan. Memang sih Kak, gitu ya. Akhirnya apa ya? Ternyata sebegitu menariknya gitu kan, Ya. menjadi siswa BK, terus habis itu lulus jadi seorang lulusan dari prodi BK gitu. Ya. Nah, ngomongin ini nih, tadi kan Kak sempat bilang, iya, apa namanya, bagaimana kita bisa menyesuaikan diri ketika masuk gitu kan di dunia kerja yang berhadapan nggak hanya sama orang dewasa gitu kan. Kalau sama orang Betul. dewasa kan ya sama bapak ibu gurunya, sama orang tua muridnya, tapi ini juga sama siswanya gitu kan. Jadi lebih luas lah gitu kan jangkauan atau cakupannya. Nah Kak, aku mau tanya nih, emangnya apa aja sih Kak yang dipelajarin di BK sehingga Kalex tuh tadi bisa sharing sekomprehensif itu gitu loh. Maksudnya apakah emang diajarin di BK tuh gimana cara apa ya? Apakah sekedar untuk oh kalau misalnya siswa salah harus di kayak giniin,
atau siswa berprestasi harus diginiin, atau ada hal-hal atau ilmu-ilmu lain yang dipelajari Kak gitu? Iya, kalau secara teoritis itu pasti ada ya. Secara teoritis itu yang diajarkan Bapak Ibu dosen itu pasti ada. Tapi yang nomor satu sebenarnya bukan itu. Yang nomor satu itu adalah bagaimana kita mengaplikasikan ilmu itu. Jadi bukan hanya sekedar materinya kita serap sudah gitu jadi cuman di dalam pikiran kita. Tapi bagaimana kita mengaplikasikan dan implementasikan itu secara fakta, secara real waktu ketika kuliah dan ketika nanti kita berkarya. Dan yang menjadi penguat, yang menjadi sisi kita itu berkembang sangat dinamis adalah sebenarnya sharing-sharing pengalaman dari Bapak Ibu dosen. Itu yang sangat memperkuat dan yang kalau dibilang nominalnya itu sangat mahal. Gitu loh. Itu sangat mahal. Jadi kalau di prodi BK itu ya kita akui dosen-dosennya itu luar biasa banget ya. Dari sisi pengalaman, dari sisi jam terbang itu luar biasa. Secara teori mungkin kita bisa pelajari sendiri, tapi secara pengalaman, secara sharing itu nggak bisa kita temukan di misalnya di Google atau di buku atau di mana itu nggak bisa. Dan itu yang sebenarnya memperkuat kita bagaimana nanti pas implementasinya di lapangan atau di sekolah atau di perusahaan atau di lembaga sosial itu menjadi sangat bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita. Secara khusus misalnya kalau di sekolah itu bagi peserta didik kita, orang tua maupun rekan-rekan guru di sekitar kita, kayak gitu. Iya bener sih Kak. Memang kalau misalnya aku juga setuju banget sama sharing Kakak barusan ini, karena sebenarnya nggak hanya ke misalnya nih mahasiswa tingkat 1 atau mahasiswa semester 1 gitu kan, terus dapat sharing dari kakak-kakak tingkatnya gitu, atau dari bapak ibu dosennya, tapi lebih jauh dari itu sama kakak-kakak alumninya pun ketika ketemu itu bisa banyak banget sharingnya, bisa banyak banget ceritanya gitu kan. Dan salah satunya ini guys, ya kan, kayak misalnya kayak aku nih, misalnya aku sering sharing ke teman-teman di Instagram gitu kan, bareng sama teman-teman aku yang masih jadi mahasiswa. Tapi ketika ketemu sama Kak Alex, ketemu sama Kak Berti, ketemu sama Kak Iren, ketemu sama Kak Tanto, ketemu macam-macam deh. Itu banyak sekali ceritanya, dan apa ya, nggak hanya sekedar ketemu terus habis itu aku mahasiswa, kakak mahasiswa alumni angkatan berapa apa segala macam, tapi lebih jauh dari itu. Ternyata banyak sekali hal yang diceritakan, di-sharingkan gitu kan. Dan sebenarnya sharing-sharing, aku setuju banget, sebenarnya sharing-sharing seperti itu juga menjadi penguat juga gitu kan, ketika kita masuk di dunia kerja gitu yang lebih luas. Maksudnya dunia kerja kan balik lagi tadi kan, yang namanya jadi mahasiswa BK itu nggak hanya lulus terus ya udah pasti udah jadi guru BK. Itu kan nggak hanya itu ya Kak, tapi banyak sekali peluangnya gitu. Ini by the way, Kak Reno DM aku katanya nggak bisa nonton live Instagramnya karena apa gitu. Oke, nggak apa-apa Kak Reno, abis ini Kakak bisa nonton rekamannya gitu kan. Biasanya Kak Reno tuh salah satu penonton setia gitu. Nah, ini juga teman-teman salah satunya gitu kan. Aku waktu itu sempat ketemu Kak Reno juga salah satu alumni BK. Waktu itu Kak Reno sempat datang ke Atma untuk sharing-sharing juga gitu. Dan sampai akhirnya setelah selesai sharing di luar kelas, temenan di Instagram juga. Terus kalau misalnya Kak Reno live Instagram sama mahasiswanya, itu juga aku nonton kayak gitu. Jadi banyak sekali gitu loh teman-teman jadi sharingnya. Karena mereka tuh seasik itu ya, aku jadi membara sendiri. sorry guys. Gak apa-apa. Seru. Betul banget, oke. Nah, terus Kak, aku mau mau tanya lagi nih ya. Kita next lah ya kan. Tadi ini udah di dunia, tadi udah flashback, terus habis itu sekarang ini udah ngomongin yang dunia kerja gitu kan. Kak, kalau misalnya menurut Kakak nih ya, menurut Kakak pendapat Kakak tentang profesi BK di masa yang akan datang tuh gimana Kak? Karena kalau misalnya kita ngelihat ya, semakin banyak kemajuan teknologi gitu kan. Nah, posisi BK nih menurut Kak gimana nih Kak?
Ya memang apa ya kalau kita mengacu ke depannya itu kan kita misalnya ada korelasinya dengan misalnya revolusi Mhm. industri 4.0 dan seterusnya ya yang bagaimana sebuah Mhm. misalnya profesi X digantikan oleh Mhm. bahan diskusi saya waktu itu ketika apa ada sebuah pertemuan guru-guru di Jogja waktu itu bersama dengan teman-teman yang apa guru-guru lain di Jogja dan ada dosen di sana juga itu diskusi yang luar biasa. Apakah kita bisa misalnya digantikan oleh mesin? Ya jawabannya tidak bisa. Mhm. Karena Betul. apa guru itu mempunyai sentuhan tersendiri. Guru itu punya Mhm. nilai nilai value sendiri dan tidak bisa digantikan oleh mesin dan tidak bisa digantikan oleh Mhm. teknologi gitu. Jadi profesi secara khusus untuk guru BK itu sangat dibutuhkan untuk kedepannya. Misalnya kalau di dunia industri itu sangat dibutuhkan misalnya dari HAM, misalnya pengembangan soft skill itu sangat sangat dibutuhkan dan itu nggak bisa digantikan oleh robot. Misalnya mau mau ngajarin apa, misalnya misalnya menumbuhkan karakter karyawan yang seperti apa itu nggak bisa digantikan oleh mesin. Tapi butuh butuh figur Mhm. figur yang memang hadir di Mhm. sana, bagaimana mempoles ibaratnya individu tersebut sehingga sesuai dengan harapan. Begitupun di sekolah itu nggak bisa digantikan. Jadi peluang guru BK atau bimbingan konseling atau konselor itu ke depannya itu sangat luas sekali dan sangat banyak banyak kesempatan gitu ya, banyak kesempatan yang memang nanti bisa kita berkarya di sana gitu. Jadi itu apa jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Ah nanti kalau jadi lulusan bimbingan konseling Atma Jaya begini-gini gitu atau nanti misalnya udah banyak nanti bisa digantikan dengan ini. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Apalagi lulusan BK Atma Jaya. Itu kalau misalnya kita tanya di sekolah-sekolah ya. Misalnya kalau kita ketemu guru-guru di sekolah, itu misalnya ya ditanya misalnya pimpinan sekolahnya. eh Guru BK-nya lulusan mana Bu, Pak? Oh, Atma Jaya gitu ya. Oh, saya juga lulusan Atma Jaya. Iya, bagus ya. Ini ya, wah luar biasa loh. Ini guru BK-nya di sekolah saya kayak gitu-gitu. Jadi itu value yang luar biasa loh. Jadi kita itu lulus dari BK Atma Jaya itu nggak hanya sekedar membawa ijazah gitu, tapi kita membawa sebuah apa ya, sebuah nilai plus di belakang kita Mhm. gitu loh, bahwa kita tuh sangat Mhm. dibutuhkan di masyarakat gitu. Mhm. Itu Leni kurang lebih Mhm. gambarannya. Oke. Oke, amin, 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 benar sekali. Dan kalau misal apa, aku pendapat juga dengan sharing ke Alex gitu ya terkait dengan ini gitu, bahwa ya memang profesi BK itu kan sebenarnya cakupannya itu nggak hanya ibaratnya gimana ya kan namanya manusia itu kan dinamis ya kak ya, Mm-mm. karakteristiknya begitu banyak, begitu unik gitu dan ya pasti seiring perkembangan zaman, seiring Ya, perkembangan waktu tuh pasti akan banyak sekali yang namanya perubahan dan di situ justru sebagai apa ya ladangnya BK untuk terus betul. menyesuaikan diri berkembang dan berdampingan dengan yang namanya teknologi gitu kan. Jadi bagaimana memanfaatkan teknologi untuk apa Betul. namanya pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan di bidang BK. Terus habis Betul. itu juga ya benar ngomongin soal perasaan manusia itu kan nggak apa ya sulit gitu kan bahkan tidak bisa Betul. digantikan oleh robot atau mesin gitu kan jadi memang sampai kapanpun profesi BK itu pasti akan banyak dibutuhkan gitu ya Kak Alex betul Yes, betul. karena kalau Hmm. kepanjangan lain dari BK itu selain bimbingan konseling itu adalah besar kasihnya gitu ya. Itu yang tidak bisa Oh oke digantikan oleh oke. teknologi, oleh robot. Itu apa yang memang ya butuh kehadiran manusia gitu. Makanya Hmm, butuh hmm. personal-personal yang ya nanti Leni ya udah terjun di dunia kerja, nah itu gitu ya. Oke 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 oke. Besar kasihnya. Oke oke benar-benar sangat menenangkan hati. Oke. Tapi benar sih Kak, betul. Kan memang apa ya belajar di BK itu kan nggak hanya sekedar iya belajar teori itu banyak ya Kak ya. Tapi itu kan Hmm, sebagai landasan kita untuk bagaimana ketika kita bertemu dengan orang, habis itu betul, melakukan layanan konseling, melakukan layanan bimbingan gitu. Tapi betul. jauh lebih penting daripada itu bagaimana
kita bisa mempraktekkan teori-teori yang sudah kita pelajari gitu. Jadi nggak hanya sekedar dimasukin di dalam pikiran kita aja gitu, tapi bagaimana dipraktekannya gitu kan, sehingga bisa itu tadi mengembangkan potensi yang ada dalam setiap diri individu sehingga bisa menjadi pribadi dewasa susila. Asik jadi kuliah. Ya benar-benar Kak. Oke, Kak Alex. Nih, mungkin kita balik lagi ya Kak, kita baca-baca ini. Siapa tahu ada teman-teman yang nanya atau ada teman-teman yang sharing gitu. Karena tadi juga ada nih Kak yang DM ke aku. Aku lupa namanya siapa, tapi teman ini mahasiswa baru prodi BK Atma Jaya gitu tahun ini. Jadi ya udah aku langsung ajak aja gitu kan. Ini juga bisa gitu kalau misalnya ada yang mau sharing sebentar ya. Oke, kita lihat dari awal. Sebentar. Pak Alex, dari Konstante Bagus _official tadi nih. Pak Alex, ayo mancing bareng lagi, bareng anak-anak di ditunggu mancing bareng lagi. Itu. Iya, itu murid saya yang iseng itu tuh. Kami dulu kalau dia udah lulus, jadi suka mancing itu. Oke. Pak Alex, you're the best. Oh ya, ini tadi. Terus mana lagi? Iya, dari Vincentius Vendrianto. Oke. Ada lagi. Oh nih, Bu Lisa juga tadi sempat join. Hai Kak Leni dan Kak Alex. Hai Bu Lisa. Halo Bu Lisa. Oh nih, dari Kak Berti. Parah sih 2011 pengalaman organisasi pertama aku di BK, apalagi cari dananya. Hehe, bener-bener luar biasa nyari uang buat satu acara. Betul sekali Kak Berti. Makanya mengesankan deh Kak, gitu kan. Ini dari Kak Berti juga. Setuju banget kehadiran kita tidak digantikan. Gimana Kak? Waktu itu kalau sama Berti itu, makanya Berti nulis kayak gitu. Jadi waktu itu pas nyari dana TOC ya. TOC itu waktu itu angkatan 2011 panitianya. Nah, cara jalannya kita kalau dulu ya betul-betul ya kebekaan itu tetap ada gitu. Waktu itu ada sebuah event itu dari salah satu perusahaan BUMN ya di Jakarta, atau juga pernah juga waktu itu salah satu susu swasta itu ngadain event itu berkaitan dengan gimana pendampingan terhadap anak-anak, bagaimana proses berelasi dengan misalnya waktu itu sampai dengan pejabat-pejabat, lalu misalnya bagaimana itu jadi itu kan otomatis kita dapat fee ya, itu fee-nya sangat luar biasa. Dan itu waktu itu kesepakatan kita bahwa ada bagian untuk pribadi, ada bagian waktu itu untuk TOC kayak gitu. Jadi itu dana yang memang kita cari bagaimana jangan kita tetap mengupayakan kebekaan kita gitu, nggak jauh-jauh dari BK gitu. Luar biasa ya, itu tadi kan dari sekedar nyari dana aja ternyata kita dapat ilmu juga, terus latihan terjun di lapangan juga, terus tujuan pencarian dananya juga tercapai gitu ya. Itulah salah satu, mungkin itu juga kalau bisa diingat-ingat bisa jadi salah satu pengalaman berkesan ya Kak, ketika masa-masa SMA, masa-masa kuliah gitu, nyari dana, terus habis itu ini ya deh. Oke. Enggak, saya gelap, mati lampu ini. Oh, mati lampu. Sebentar, saya pindah dulu. Sebentar. Oke Kak. Sebentar. Oke. Sebentar ya. Sebentar. Enggak apa-apa. Selama suaranya masih jalan, kita tetap bisa ngobrol sembari Kak Alex cari pencahayaan gitu kan. Sebentar ya. Oke. Nah, ini udah terang lagi. Oke. Iya. Maaf ya. Enggak apa-apa Kak, tenang aja. Ini kan ngobrol santai gitu. Kalau misalnya kita ngobrol langsung nih pasti akan ada kopi gitu kan, akan ada snack gitu. Cuma ini berhubung kita ngobrol via online jadi kopi dan snacknya itu ya di rumah masing-masing gitu. Virtual. Iya,
virtual. Betul sekali. Iya. Oke Kak. Nah Kak, Hmm. ini kita ngomong ya soal live Instagram itu karena ada limitnya Kak. Live Instagram itu ada limit 1 jam gitu. Jadi nanti dia setelah 1 jam dia kan udah selesai sendiri gitu. Jadi dia akan Oke. otomatis dan mati sendiri gitu. Nah, ini sekarang udah di menit ke 54 ya 55 menit gitu ya. Jadi kita masih punya sisa waktu 5 menit untuk ngobrol-ngobrol. Nah, Oke. Kak Alex, ini mungkin sebagai apa ya? Pertanyaan atau bagian penutup gitu kali ya, Kak. Kak, boleh Oke. gak Kakak apa ya bisa memberikan pesan gitu Kak untuk teman-teman di luar sana, entah teman-teman SMA yang mungkin ini kan masih masa-masa ini ya Kak, pendaftaran masuk perguruan tinggi gitu. Mungkin ada yang Oke. aduh aku masuk BK tapi aku masih ragu gitu. Nah, mungkin Kakak bisa berikan pesan-pesan gitu Kak supaya bisa lebih Oke. yakin. Ya, baik. Oke, teruntuk adik-adik semua yang baru saja lulus dari SMA, sebelumnya saya mengucapkan selamat atas kelulusan kalian. Jadi untuk adik-adik yang memang masih bimbang, masih galau dalam memilih universitas atau bahkan jurusan, eh, kalian tidak usah ragu, tidak usah takut mengenai prodi bimbingan konseling Atma Jaya. eh, Dicari informasinya, dieksplorasi informasinya. Jangan kalian mendengarkan info itu sepihak, sepenggal-sepenggal. Saya meyakini bahwa, dan saya bisa pastikan itu bahwa bimbingan konseling Atma Jaya itu sangat menyenangkan dan sangat mengasihkan. Jadi, apa? Ketika kita bisa merasakan merasa senang, merasa happy di dalam sebuah karya kita, baik itu di kuliah, itu niscaya proses kita itu sangat 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 baik, lalu perkembangan diri kita juga sangat baik dan sangat bermakna tentunya. Jadi bagi siswa-siswi, adik-adik semua yang yang masih ragu atau masih bimbang, misalnya sudah pengen masuk BK tapi masih ada sedikit-sedikit gangguan gitu ya, atau mungkin yang membuat ragu gitu ya, itu jangan. Jadi kalian jangan ragu, jangan 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 pernah untuk eh, ragu untuk terjun di dunia konseling, karena kalian harus pahami, menjadi guru konseling itu memang tidak tidak eh, kita tidak pernah misalnya mengharapkan makna yang begitu besar, misalnya wah kalau anaknya misalnya bisa masuk kayak di SMA ya, kalau anaknya meniti karir di bimbingan konseling Atma Jaya, seperti itu. Betul, oke. Terima kasih banyak Alex untuk pesan-pesannya ya Kak. Nih, apa ya, nggak bisa disimpulkan dalam satu kalimat doang gitu ya, karena ini dari menit pertama sampai sekarang begitu insightful gitu ya, begitu banyak yang di-sharingkan, dan Ya. aku yakin pasti teman-teman yang nonton itu jadi, oh begini tuh ternyata BK, wah asik juga BK, kayak gitu. Ya. Jadi untuk menutup ini Kak Alex, aku mengucapkan banyak terima kasih untuk Kak Alex Oke. gitu ya, yang sudah bersedia untuk menjadi bintang tamu di Bisik-Bisik BK malam hari ini. Juga terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mau menonton gitu kan. Jangan lupa kalau misalnya kepo tentang BK, bisa banget kepoin Instagram HMPS BK di @bk_unika_atmajaya gitu. Atau di Instagram aku juga bisa, atau kalau misalnya mau langsung daftar boleh ke Instagram Atma @unika_atmajaya. Seperti itu ya Kak Alex. Ya, terima kasih juga untuk Leni beserta
BK Atmajaya mau memberikan kami wadah untuk sharing, untuk saling meneguhkan, untuk saling menguatkan bagi adik-adik yang memang masih berkarya di BK Atmajaya. Jadi kami sangat sangat terbuka untuk sharing-sharing seperti ini. Baik, misalnya nanti secara langsung atau